Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan membahas mengenai para pendeta di luar sana. Tentu dengan para pengikutnya ya. Pendeta yang tegar tengkuk, yang tidak memahami Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Mereka mengimani Alkitab itu hanya sebagian adalah firman Allah, sebagian juga bukan. Mana ada yang seperti itu? Sehingga mereka itu membutuhkan buku-buku filsafat untuk mendukung keimanan mereka. Jelas bukan? Mereka itu giat beribadah, tetapi dengan pemahaman yang salah. Seperti yang terdapat dalam Roma 10 ayat 3. Kelihatannya sih giat mereka beribadah. Oh, rajin. Dari 1 minggu tuh kalau bisa tuh 7 hari mereka ada di gereja. Tetapi dengan pemahaman yang salah. Kalau ditegur, mereka tidak mau. Tegar tengkuk. Dengan pemahaman yang salah, mereka mengajar dari mimbar. Tentu pemahaman yang salah di sini bukan mengacu kepada pendapat pribadi saya, tetapi mengacu kepada firman Allah, kepada kitab suci. Kan kitab sucinya sama. Saya memakai Alkitab bahasa Indonesia, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, ya, yang tergabung dalam United Bible Society yang beranggotakan 250 ya, kurang lebih segitu, dengan jumlah negara 120 sekian negara. Saya memakai Alkitab itu. Nah, kita lihat sekarang bagaimana ya Alkitab itu ditulis. Alkitab ditulis bukan tiba-tiba datang malaikat, oh dia bawa lembaran-lembaran daun apa kelor ya, daun panda apa tuh, kulit-kulit binatang. Lalu dia datang, ini kamu tolong tulis ya. Ini salin ini dari Allah ya. Ini ayat-ayat firman Tuhan ya. Atau dia bawa pedang gitu ya. Kalau kamu tidak tulis, kamu saya potong. Tidak begitu cara penulisan Alkitab. Kitab suci ya, dalam kitab suci itu ditulis ribuan tahun. Ya, diawali oleh Musa. Ya, Musa itu berjarak sampai Yesus itu kurang lebih 4.500 tahun. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru itu ditulis kurang lebih sampai abad pertama. Ya, kitab Wahyu. Jadi Alkitab itu ditulis kurang lebih 4.600 tahun lebih oleh
orang-orang yang berbeda, dengan tingkat pendidikan yang berbeda, dengan situasi yang berbeda. Ya, ada yang dalam pengasingan, ada yang di dalam kedamaian, ya. Juga dengan tingkat pendidikan tadi itu. Ada yang berpendidikan tinggi seperti Musa, ya. Daniel, Obed Mesak, tapi juga ada yang pendidikan rendah seperti nelayan-nelayan itu, dan juga seperti gembala-gembala. Itu Alkitab ditulis, diilhami oleh Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, bacalah 15-16 itu. Itu yang mengilhami adalah Yesus. Cara penulisannya Alkitab itu, ya, tadi sudah saya singgung, itu bukan tiba-tiba malaikat datang lalu memberi lembaran-lembaran begitu, tidak. Tetapi ada 3 cara. Yang pertama, diilhami. Yang kedua, saksi mata. Yang ketiga, dikuasai oleh roh. Diilhami. Musa bisa menulis kitab Kejadian, ya, waktu Allah memulai salah satu karyanya. Saya sebut salah satu, ya, karena sudah dimulai sebelumnya, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Apakah Musa ada di sisi Allah? Dia mencatat begitu. Oh, Allah membentuk bumi yang belum berbentuk menjadi bulat. Oh, Allah itu menciptakan benda-benda langit, lalu menciptakan binatang-binatang dan tumbuhan. Apakah Musa ada? Apakah Musa ada pada saat Adam dan Hawa melakukan dosa, ya, di taman di Eden? Apakah Musa ada? Tuh waktu dia menulis tentang Yusuf. Tidak ada, jaraknya saja sudah ribuan tahun. Nah, itulah yang dikatakan diilhami. Mengerti? Dan dia mencatat. Dan catatan itu diakui, bahkan diteguhkan oleh Yesus. Bahwa ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Karena Yesus yang mengilhami. Itu yang pertama. Yang kedua, saksi mata. Contohnya Lukas. Dia adalah saksi mata, sebab itu dia mencatat. Lukas 1 ayat 1. Demikian juga dengan Yohanes, murid Yesus, pada saat dia menulis tentang kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Dia saksi mata. Juga Petrus pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Dia katakan dia menyaksikan dalam 2 Petrus 1 ayat 17. Dan begitu caranya. Itu yang kedua, saksi mata yang menulis. Yang ketiga, dikuasai roh. Wahyu, dalam kitab Wahyu, Yohanes menulis tentang
kitab Wahyu itu karena dia dikuasai oleh roh. Wahyu 1 ayat 10. Jadi ada 3 caranya itu. Diilhami, saksi mata, dan dikuasai roh. Jadi jelas kan? Bukan hanya karena perkataan Yesus itu aja, itu firman Allah. Tidak. Semuanya itu adalah firman Allah. Amin. Jadi kalau para pendeta ini tidak mengakui sepotong-sepotong, yaitu boleh dikata pendeta yang tolol, karena tidak mengerti penulisan Alkitab. Ya saya harus katakan itu ya, karena kan mereka ini pegangannya adalah sama Alkitab, tetapi pemahamannya yang berbeda. Karena Alkitab itu adalah firman Allah yang tertulis, itu diilhami oleh Yesus Kristus, ya seperti yang tadi terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Jadi kalau mau mengerti Alkitab, tanya Yesus, karena dia yang mengilhami. Bagaimana caranya? Sembah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Maka pikiran ini akan dibukakan sehingga mengerti kitab suci seperti yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 45. Hanya Yesus saja yang bisa membukakan pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah Tritunggal. Tidak ada kontribusinya dalam hal ini. Sekali lagi saya katakan, kalau hanya mengerti ya, memahami Alkitab itu sepotong-sepotong, sebagian mengandung ya, firman Allah, sebagian tidak, itu adalah pendeta tolol. Karena tidak mengerti Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, pendeta tolol adalah pendeta yang berteriak-teriak dari mimbar, Allah itu pribadi. Pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Itu pendeta tegar tengkuk. Kata pribadi itu beda dengan roh. Pribadi itu hanya cocok dikenakan kepada manusia. Pribadi itu terbatas. Dan tidak pernah ada ayat Alkitab yang menyatakan Allah itu pribadi. Apalagi pribadi 1, 2, dan 3. Allah itu roh. Itu Yesus ya, yang mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Memangnya Yesus tidak bisa membedakan antara roh dan pribadi? Kalau pribadi itu sama dengan roh, ya ikut apa yang tertulis. Pribadi tidak tertulis. Yang tertulis adalah roh. Ikuti. Kenapa harus dirubah-rubah? Nah itu tadi saya katakan, para pendeta ini giat melakukannya, saya akan katakan, giat melakukan ibadah, tapi dengan pemahaman yang salah. Mereka mendirikan kebenaran sendiri. Allah roh, mereka ngotot bilang pribadi. Pribadi tidak pernah ada di Alkitab, tidak pernah. Allah bukan pribadi, Allah itu roh. Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Allah itu memenuhi seluruh ciptaannya. Dia ada di surga. Pada saat yang sama, dia ada di bumi. Pada saat yang sama, waktu firman yang adalah Allah menjadi manusia, dia ada dalam tubuh Yesus. Karena rohnya kan roh Allah, roh kudus. Ini, tapi para pendeta tegar tengkuk itu ya memang, mengajarkan sesuatu yang salah dari mimbar.
Apalagi dikatakan, oh percayalah kepada uh, Allah, ya. Percaya kepada Bapa maksudnya, percaya juga kepadaku. Yang dimaksud di sini beda dengan apa yang disampaikan, dipahami oleh para pendeta Tritunggal. Kalau mereka itu mengatakan itu pribadi Bapa satu, ada pribadi dua anak. Jadi ada dua pribadi, berarti ada dua Allah. Allah satu. Ya. Dimanapun dia berada, dia tetap satu. Pada saat yang sama, dia bisa ada di 1000, sejuta, semiliar tempat, Allah tetap satu. Ya. Allah itu roh, bukan pribadi. Sebab itu, pendeta tolol adalah pendeta yang mengajarkan dari mimbar Allah itu pribadi. Dia menentang Alkitab yang mengatakan Allah itu roh. Dia meragukan Alkitab yang seluruhnya adalah firman Allah. Lantang dia berbicara dari mimbar. Sesuatu yang salah, yang tidak dia pahami, yang tidak dia mau mengerti. Allah itu punya nama, Yesus Kristus. Tritunggal sudah Allahnya 3, tidak punya nama. Siapa namanya? Apakah Bapa, Anak, Roh Kudus itu nama Allah? Apakah Bapa, Anak, Roh Kudus itu Allah? Oke, kita cek. Ya, pada kesempatan ini kita cek. Pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia, kan rohnya roh Allah, manusia Yesus itu. Sehingga dalam diri dia tidak ada dosa. Dia tidak mewarisi dosa Adam. Sehingga dia layak jadi korban penebus manusia berdosa. Pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia, rohnya roh Allah, di surga kan tetap ada Allah. Nah, Allah inilah yang di surga itu yang kiasan dari Yesus roh. Itu yang disebut Bapa. Bapa kiasan. Karena Allah itu satu. Yang terdapat dalam Yohanes 16 ayat 25. Itu Bapa kiasan itu adalah Yesus roh yang di sorga. Nah, setelah manusia Yesus ini mati, kan di awalnya firman adalah Allah menjadi manusia, lalu mati di kayu salib menebus manusia berdosa. Pada saat dia bangkit, dia kembali ke sorga. Dia itu Allah. Kiasannya, kata kiasannya itu tidak diperlukan lagi. Mengerti di sini mengenai Bapa itu. Jadi Bapa yang kiasan, yang tidak ada. Karena Yesus sudah kembali ke surga sebagai firman, sebagai Allah. Lalu kita lihat yang kedua, anak. Anak itu adalah sebutan atau gelar pada saat firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, lahir dari Maria. Dia disebut anak Allah. Manusia itu anak Allah, fisik. Lukas 1 ayat 35. Baca itu. Yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan pribadi, tapi roh. Jelas-jelas dikatakan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu pribadi? Nah, jadi tidak mungkin gabungan ketiga ini, Bapa yang tidak ada, Bapa kiasan, anak yang fisik manusia, lalu digabungkan dengan roh. Tidak mungkin kombinasi.
Allah itu mutlak roh. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, jelas bukan? Kacau bukan pemahaman daripada Tritunggal? Sebab itu ini mengacu kepada nama. Nama Bapa. Nah, kita cek. Yohanes 17 ayat 11-12 ya. Yesus. Nama anak. Lukas 1 ayat 31. Yesus. Nama Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Yesus. Klop. Very clear. Itu mengacu kepada nama, yaitu nama Yesus Kristus. Sebab itu tidak ada satupun murid-murid dari Yesus, itu para rasul, yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada. Silakan cek di Alkitab. Mereka semua dengan tegas mengatakan, Petrus mengatakan dengan tegas, baptis mereka dalam nama Yesus Kristus. Paulus pun demikian. Yang lain pun demikian. Tidak ada satupun yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena mereka tahu Yesus satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Itu yang mereka sembah. Sebab itu mereka dikatakan orang Kristen. Tidak ada satupun murid yang bukan orang Kristen. Itu sudah finish, selesai. Mereka semua orang Kristen. Orang-orang percaya dikatakan orang Kristen. Karena memuliakan, meninggikan, mengagungkan, menyembah Kristus. Di Antioquia, itu mereka dikatakan yang mula-mula disebut orang Kristen. Paulus mengatakan dia orang Kristen. Petrus mengatakan jangan malu kalau menderita sebagai orang Kristen. Semuanya orang Kristen. Kalau Tritunggal munculnya akibat keriuhan politik itu di abad ketiga. Iya kan? Apapun yang mau dikemas, apapun alasannya. Ini kan keributan antar kelompok. Kelompok si Sabellianus dengan kelompok si Tertullianus. Karena kelompoknya si Tertullianus yang banyak saja akhirnya dimenangkan oleh kaisar itu. Karena kaisar membutuhkan ketenangan dalam memerintah. Kaisar membutuhkan kekuatan dalam berekspansi keluar. Itu kan? Jangan dibilang, oh ini karena agama. Tidak. Keriuhan politik yang dikemas dalam agama. Jadi para pendeta ini, ya, ada dua hal tadi. Pendeta ini tolol, ya, karena dia menolak firman Allah yang mengatakan, firman Allah mengatakan Allah itu roh. Dia ngotot Allah pribadi 1, 2, 3. Itu tidak ada di Alkitab. Pendeta tolol adalah yang menolak Alkitab, kitab suci itu satu-satunya di jagat raya ini. Mereka mengimani, sebagian saja isinya. Firman Allah sebagian tidak. Nah, itu adalah pendeta tolol. Saya harus mengatakan itu ya, karena sudah ribuan tahun. Jadi silahkan dikoreksi. Tentu dengan ayat-ayat Alkitab ya, bukan dengan buku-buku tafsir. Bukan dengan kesimpulan-kesimpulan pribadi. Tidak. Pakai ayat Alkitab. Saya meluruskan semua kesalahan ini. Ya, memakai ayat-ayat Alkitab. Kalau tidak suka, silakan dicek. Bukankah kitab kita sama? Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Terkadang saya suka bercanda. Terkadang tapi untuk iman harus tegas. Iman tidak boleh kompromi. Ya, iman tidak boleh akan binasa kalau kita kompromi.
Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah. Amin. Shalom.